Aduh, nauzubillah min dzalik. Dan sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kalau kita bicara masalah tentang pernikahan, pasti ya ada perceraian juga di sana. Dan perceraian ini bicara masalah tentang pasangan yang pernah menikah namanya mantan. Ada mantan suami, ada mantan istri. Nah, tapi yang nggak ada yang namanya mantan anak ya. Terus kita harus bersama-sama nih menentukan nih bagaimana ketentuan komunikasi dan juga tanggung jawab kepada anak ketika sudah berpisah. Nah, ini kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Maulana. Makasih banyak izin Ustaz Nada Ustaz Sam. Tidak ada mantan anak. Tidak ada mantan orang tua. Sampai kapanpun anak tetap anak. Sampai kapanpun orang tua tetap orang tua. Maka kalau nauzubillah summa nauzubillah harus saya katakan ini. Kalaupun terjadi qadarullah harus bercerai. Maka tetap ada tanggung jawab. Tetap ada kewajiban. Tetap ada namanya nafkah. Maka dalam hal ini tanggung jawab kepada anak. Ketika sudah bercerai. Maka ada tanggung jawab dalam pengasuhan. Bagaimana dia mengasuh. Kalau tidak berarti kasih biaya pengasuhan. Bagaimana dia bisa memelihara. Maka kalau memang dia tidak bisa. Maka kasih ongkos biaya untuk pemeliharaan. Kemudian harus ada namanya mendidik. Kalau memang tidak sanggup untuk mendidik. Maka biayai pendidikannya. Dan kalau ada lagi. Tanggung jawab dalam hal melindungi anak. Maka harus siap untuk melindungi anak. Kalau tidak berarti dia harus mempersiapkan anggaran. Untuk bagaimana dia bisa melindungi anak. Makanya terima kasih banyak karena kita berada di negara hukum. Negara yang luar biasa. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luar biasa. Mengatur segala aspek. Bahkan pengaturan ada namanya pengadilan agama. Dalam hal ini maka ada namanya bentuk bagaimana bisa melindungi anak. Sekali lagi melindungi anak. Tapi tunggu dulu. Ada namanya kewajiban. Sekali lagi kewajiban. Makanya disinilah biasanya. Maaf. Ada namanya siapa pengasuhan di pengadilan. Maka kalau dalam hal ini. Ada namanya usia anak untuk bisa memilih. Selama dia masih berada dalam usia tanggung jawab orang ibu. Maka suami dalam hal ini tetap membiayai. Mohon izin. Ada namanya kewajiban. Kewajiban orang tua dalam hal ini ayah adalah kembali ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kembali ku ampusakum wa ahlikum nara. Ini pembelajaran untuk jadi pegangan buat kita untuk bertanggung jawab. Karena tanggung jawab itu mohon izin tetap akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Hati-hati, berilah nama yang baik. Bagaimana sosok orang tua memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan, dan sampai kewajibannya adalah menikahkan anaknya. Memang ada usia-usia sampai batas 18 tahun lah untuk pembiayaan. Tapi kalau saya sih berharap kepada orang tua jangan berkata, sudahlah kan sampai 18 tahun. Janganlah, kan sudah menikah, udahlah. Janganlah, supaya silaturahmi tetap jalan. Mau nggak didoain sama anak? Mau nggak kebaikan itu didapat juga dari sosok namanya anak? Mau nggak dimohon ampunkan dari sosok anak? Maka tunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Maka ada namanya memenuhi kebutuhan anak. Bagaimana sosok orang tua memberikan kebutuhan anak? Sebenarnya kebutuhan ini luar biasa, banyak. Bukan hanya makanan, minuman, pakaian, bahkan tempat tinggal. Bahkan kebutuhan yang bersifat pokok. Mohon izin, ada namanya nasihat. Ada namanya hubungan silaturahmi. Ada namanya bentuk keharmonisan. Ada namanya kebahagiaan. Ingat, baiti jannati itu sangat diharapkan sosok anak. Kadangkala anak itu minta begini, nggak usah liburan deh, kebersamaan aja di rumah. Kami tidak butuh pergi kemana-mana. Yang penting bapak ada di sini. Itu kan? Itu. Dalil bapak pelit enak aja. Tidak, itu memang ada seperti itu. Iya. Kalau bisa jalan-jalan pasti lebih enak lah. Tapi ya inilah pelajaran ya buat mungkin yang di rumah. Jalan-jalan dalam masa Covid. Yang lagi nonton ini banyak suami ya mungkin udah bercerai sama istrinya, anaknya nggak dikasih uang, nggak dikasih jajan, bahkan dikurang-kurangin jatahnya anaknya. Jangan begitulah ya kan. Nauzubillah min dzalik, mau mati nanti nggak didoain.